Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling multibudaya. Adapun pembahasan yang saya akan sampaikan yaitu tentang standar konselor multibudaya. Adapun poin pembahasannya ada 3. Langsung saja, yang pertama, standar yang diharapkan dari seorang konselor multibudaya. Seorang konselor multibudaya adalah profesional yang memberikan layanan konseling yang peka dan responsif terhadap keberagaman budaya klien. Untuk dapat memberikan layanan yang efektif, inklusif, dan adil, konselor multibudaya harus memenuhi beberapa standar untuk memenuhi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, standar diri atau self-awareness. Kesadaran diri merupakan komponen dasar kompetensi multibudaya. Konselor harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai, kepercayaan, bias, dan pengalaman pribadi yang dapat mempengaruhi proses konseling. Hal ini mencakup beberapa hal, di antaranya kesadaran akan stereotip pribadi terhadap kelompok budaya tertentu, pemahaman tentang nilai-nilai yang membentuk persepsi konselor terhadap perilaku klien, kemampuan mengelola bias agar tidak mempengaruhi penilaian, interpretasi masalah, maupun pengambilan keputusan dalam konseling, kesediaan untuk melakukan refleksi diri secara berkelanjutan. Dengan kesadaran diri yang baik, konselor dapat menciptakan ruang aman untuk klien dan menghindari pemaksaan perspektif pribadi. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang keberagaman budaya. Pengetahuan budaya membantu konselor memahami konteks di balik perilaku, masalah, dan dinamika psikologis klien. Pemahaman ini meliputi sistem nilai, norma sosial, kepercayaan, bahasa, tradisi dari berbagai kelompok, etnis, dan budaya. Pengaruh budaya terhadap cara klien mengekspresikan emosi, membuat keputusan, dan berinteraksi sosial. Pengetahuan tentang perbedaan gender, status sosial ekonomi, agama, dan latar belakang historis kelompok tertentu. Pemahaman tentang bentuk-bentuk diskriminasi struktural yang dengan pengetahuan memadai, konselor mampu melihat masalah klien secara holistik dalam konteks budaya mereka. Yang ketiga, keterampilan konseling sensitif budaya. Selain kesadaran dan pengetahuan, konselor juga memerlukan keterampilan praktis yang memungkinkan terciptanya hubungan konseling yang efektif. Hal ini mencakup beberapa hal, diantaranya kemampuan menyesuaikan gaya komunikasi langsung atau tidak langsung dengan menyampaikan budaya klien, memodifikasi teknik intervensi agar lebih sesuai dengan nilai budaya tertentu, misalnya pendekatan individualistik versus kolektivistik. Kemudian memahami cara klien mengekspresikan stres atau masalah emosional yang berbeda antara budaya. Menghindari intervensi yang konseling yang berbasis kekuatan dengan menghargai nilai-nilai budaya klien. Keterampilan ini memastikan proses konseling berjalan relevan dan efektif bagi klien dari berbagai latar belakang. Yang keempat, kompetensi bahasa. Bahasa merupakan alat utama dalam proses konseling. Hambatan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berdampak pada diagnosis maupun intervensi. Karena itu, konselor harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami klien, menyederhanakan istilah teknis tanpa mengurangi makna, menyadari perbedaan makna tertentu yang tidak dapat diterjemahkan secara langsung antar bahasa, berkolaborasi dengan penerjemah profesional jika diperlukan, terutama pada klien dari budaya yang berbeda-beda dengan konseling. Menghindari penggunaan kerabat klien sebagai penerjemah untuk menjaga objektivitas dan privasi. Kompetensi bahasa memastikan komunikasi berlangsung jelas, akurat, dan etis. Yang kelima, etika dan profesionalisme. Menjaga kerahasiaan dan privasi klien, menghormati martabat setiap individu tanpa bias terhadap asal, budaya, agama, ras, atau
orientasi tertentu, bersikap non-diskriminatif dalam perlakuan dari pengambilan keputusan profesional. Kemudian yang keenam, kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Dalam konseling multibudaya, satu pendekatan tidak dapat digunakan untuk semua klien. One size fits all. Konselor harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menyediakan metode terapi berdasarkan latar belakang budaya dan persepsi klien. Yang kedua, fleksibel dalam menggunakan metode konseling, misalnya pendekatan naratif, sistem keluarga, atau humanistik, sesuai kebutuhan budaya. Yang ketiga, paham bahwa nilai-nilai budaya mempengaruhi cara klien memahami masalah dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, mampu mengubah strategi jika pendekatan awal tidak cocok lagi bagi klien. Kemudian yang ketujuh, komitmen terhadap pengembangan profesional. Kompetensi multibudaya bersifat dinamis karena budaya selalu berkembang. Konselor perlu menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap peningkatan kompetensi melalui mengikuti pelatihan, lokal karya, seminar, atau kelas khusus tentang konseling multikultural, membaca literatur ilmiah terbaru terkait isu-isu keberagaman. Kemudian poin pembahasan yang kedua, etika profesional dalam konseling multibudaya. Kata etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan, dan ethics, yang berarti kesopanan. Etika adalah seperangkat ide dan cita-cita yang berkaitan dengan moralitas atau ilmu yang mempelajari apa yang baik dan apa yang salah, serta hak dan moral. Etika dihubungkan dengan tentang hak dan moral. Menurut pengertian tersebut, dihubungkan dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menentukan sikap dan perilaku manusia. Kemudian, dalam bidang yang berfokus pada membantu orang lain, nilai dan etika adalah yang paling penting. Bidang bimbingan dan konseling berpedoman pada seperangkat nilai inti, yaitu yang pertama, membina perkembangan manusia pada semua tahapan kehidupan. Yang kedua, menghormati keragaman dan berwawasan multikultural untuk menjunjung tinggi nilai, harkat, potensi, dan keunikan setiap manusia dalam lingkungan sosial dan budaya masing-masing. Kemudian pembahasan poin selanjutnya yaitu menganalisis bagaimana konselor multibudaya dapat memenuhi standar yang diharapkan. Hakikat sifat layanan konseling merupakan layanan kuratif yang menuntun konselor berperan sebagai memberi fasilitas, motivator, dan evaluator terhadap kesesuaian potensi yang dimiliki konseli terhadap langkah penyesuaian masalah konseli. Layanan konseling merupakan proses di mana konselor dan konseli mempertemukan atribut-atribut psikofisik seperti kecerdasan, bakat, minat, sikap, motivasi, dan sosial budaya. Selanjutnya, layanan konseling merupakan suatu kondisi atau bentuk lain dalam interaksi budaya. Selama berlangsungnya proses konseling secara tidak langsung, seluruh atribut budaya di antara konselor dan konseli akan muncul yang mewakili keunikan individu masing-masing. Kiranya cukup yang dapat saya sampaikan mengenai materi standar konselor multibudaya. Adapun kesimpulannya, konseling multibudaya merupakan pendekatan konseling yang menekankan sensitivitas terhadap keberagaman budaya klien. Seorang konselor multibudaya wajib memiliki beberapa standar kompetensi, yaitu kesadaran diri, pengetahuan budaya, keterampilan konseling sensitif budaya, kompetensi bahasa, profesionalisme, fleksibilitas, serta komitmen terhadap pengembangan diri. Dalam praktiknya, konselor harus menjunjung tinggi etika profesi, seperti kerahasiaan, tanggung jawab profesional, komunikasi efektif, serta integritas pribadi. Etika tersebut menjadi landasan penting agar hubungan konseling berjalan aman dan efektif. Untuk memenuhi standar kompetensi, konselor harus meningkatkan multicultural awareness, multicultural knowledge, dan multicultural skills.
Melalui pelatihan, refleksi diri, supervisi, serta pemahaman mendalam mengenai budaya klien. Dengan demikian, layanan konseling dapat memberikan dampak positif dan membantu klien secara optimal tanpa bias atau prasangka budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.